Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Fajar Buana, guru SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Insya Allah hari ini saya akan mengajar di kelas 11D. Mari. Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia seluruh provinsi di Indonesia. Hari ini saya akan memberikan pelajaran cerpen yang merupakan bagian dari pelajaran sastra. Situasi saat ini, mengajar cerpen di SMA membutuhkan strategi yang tepat dan sederhana. Karena buku-buku sastra kalah bersaing dengan media sosial yang selalu ada dalam HP, yang selalu dalam genggaman mereka. Ini merupakan tantangan bagaimana supaya dapat menggugah siswa agar bisa menemukan makna yang menjadi teladan atau pelajaran untuk mereka yang bisa digali dari teks-teks sastra termasuk teks cerpen. Kita bisa melihat buku-buku sastra tersimpan rapi di perpustakaan, namun sayang jarang disentuh para siswa apalagi dibaca. Lihat kenyataan ini, saya akan mencoba menggunakan metode sederhana supaya mereka bisa menemukan makna kehidupan yang baik di dalam karya sastra. Metode sederhana yang akan saya lakukan dengan membandingkan bakwan dan kebab. Ya, dua makanan tersebut bahan dasarnya sama, yaitu terigu. Namun cara pengolahan dan bahan pendukungnya berbeda, menghasilkan makanan yang berbeda kualitasnya. Ya, tentu saja jauh harganya pun jauh dan rasanya juga beda. Demikian juga dengan cerpen, meskipun unsur ekstrinsik dan intrinsiknya sama, bila latar belakang ceritanya berbeda, maka dari amanat yang disampaikan akan mendapatkan kualitas yang berbeda. Para siswa lebih asik berlama-lama dengan HP-nya. Mungkin yang dia cari informasi sesuai kebutuhan mereka. Minat membaca mereka kuat, tetapi daya bacanya kurang. Hal ini membuat buku-buku yang panjang-panjang bacaannya kurang mereka minati, termasuk buku-buku sastra. Siswa-siswaku sekalian, hari ini kita belajar mengenai cerpen. Cerpen yang akan disampaikan adalah cerpen berlatar belakang sejarah. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan menunjukkan dua jenis makanan, yaitu bakwan dan kebab. Ya. Filosofinya adalah kedua bahan makanan ini bahan dasarnya sama, yaitu terigu, ya, tetapi dengan pengolahan yang berbeda dan dengan bahan pendukung yang berbeda bisa menghasilkan kualitas yang berbeda, tentu saja dengan harga yang berbeda. Kalian sudah temukan semuanya di kantin ketika istirahat. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan filosofis dari dua jenis makanan. Nah, sekarang kalian masuk ke pembelajaran. Bapak akan meminta kalian untuk membaca dua buah cerpen, ya, dengan latar belakang yang berbeda. Siapa yang tahu definisi cerpen? Cerita pendek kan, Pak? Cerita pendek adalah cerita yang membutuhkan waktu pendek untuk membacanya, Pak. Cerpen adalah cerita prosa yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang dikemas dalam cerita yang pendek, sekitar 10.000 kata. Saya, Pak, kalau menurut saya, cerpen adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh utama. Oke, semuanya tadi disampaikan oleh teman-teman sudah betul semua bahwa cerpen adalah sebuah cerita prosa fiksi yang menceritakan suatu kisah yang menarik yang dialami tokohnya, yang disajikan dalam bentuk karangan yang pendek sekitar 10.000 kata dan selesai dibaca dalam waktu singkat, gitu ya. Mungkin sekali-kali duduk. Oke? Kalian sudah tahu bahwa unsur pembangun cerpen adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada kesempatan ini Bapak minta kalian membaca dua buah cerpen yang ada dalam buku paket kalian, ya, untuk ditentukan nanti apa amanat dan nilai yang terkandung dalam kedua cerpen tersebut. Silakan buka buku paketnya dan baca cerpen yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon Asem, dan cerpen yang kedua berjudul Hati Kabaci. Oke, kalian selesai untuk membaca cerpennya. Sekarang Bapak ingin tahu kesimpulannya.
Coba kesimpulan cerpen yang pertama. Baik Pak, cerita yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon Asem mengisahkan sejarah perjuangan setelah kemerdekaan saat tentara Belanda ingin menguasai Indonesia sekitar tahun 1946 sampai 1947. Yang berlokasi daerah Sulawesi Selatan, di sini tertulis di Kota Makassar, Parepare, dan Wajo. Dalam cerpen ini dikisahkan kebiadaban Belanda yang dipimpin oleh Westerling mengumpulkan penduduk di lapangan lalu ditembaki. Pembantaian itu mengakibatkan salah seorang korbannya adalah tokoh agama yang sangat dihormati. Sekarang di tempat pembantaian itu tumbuh pohon asam menjadikan tempat terjadinya penembakan massal, dan sekarang orang itu suka mendoakan para korban di dekat pohon asam itu. Sehingga seolah-olah kelihatannya orang berdoa kepada pohon asam, Pak. Oke, itu tadi cerpen yang pertama. Sekarang cerpen yang kedua. Coba apa kesimpulannya? Untuk cerpen yang berjudul Hatar Kibachi mengisahkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang seniman dari negara kita diundang ke Kongres Seni Budaya tingkat dunia di Tokyo oleh seorang seniman Jepang bernama Endo. Nah, tokoh aku ini merasa curiga karena ia merasa kurang pantas untuk diundang ke acara tersebut. Ternyata kecurigaan tokoh aku ini terbukti bahwa tokoh Endo memiliki maksud khusus, yaitu untuk mendapatkan cintanya tokoh aku. Namun sayang sepertinya cerpen ini masih ada lanjutannya karena di akhir cerita kisahnya tidak ada kejelasan mengenai keberhasilan tokoh Endo untuk mendapatkan balasan cinta dari tokoh aku. Jadi apa kesamaannya? Kedua cerpen itu sama-sama perjuangan, Pak. Bedanya, jika cerpen Mereka Berdoa Kepada Pohon Asem mengisahkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sampai harus mengorbankan harta dan nyawa. Sedangkan cerpen Hatar Kibachi mengisahkan perjuangan seorang laki-laki yang berjuang untuk mendapatkan cinta seorang perempuan. Kedua-duanya bertema perjuangan, Pak. Filosofis kebab dan bakwan, coba hubungkan dengan pembacaan dua cerpen tadi. Jadi gini Pak, kalau bakwan dan kebab itu dia dibuatnya sama-sama dari terigu, sedangkan kalau kedua cerpen tadi, yang cerpen pertama menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan, sedangkan kalau yang kedua itu memperjuangkan cinta seorang perempuan. Baiklah, setelah tadi kalian belajar cerpen selama 2 jam belajar ini, dapat dikatakan bahwa dua hal yang ada latar belakang yang berbeda seperti kebab dan bakwan, sama-sama terigu tapi kualitasnya lain. Demikian juga dengan cerpen, dengan sama-sama cerpen latar belakang yang berbeda, satu sejarah, satu kehidupan sehari-hari, makna yang kalian dapat ternyata akan berbeda. Begitu kan? Setelah saya mengikuti pembelajaran, saya jadi memahami bahwa satu bahan yang sama dapat menghasilkan kualitas yang berbeda jika diolah dengan cara yang berbeda juga.